Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kiram, Ustaz Bukhari, para pengurus pencinta ilmu dan pemirsa pecinta ilmu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Semoga kajian kita senantiasa diiringi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Dan semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Para pemirsa sekalian, di sini saya selaku pengantar acara akan membacakan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang akan disampaikan oleh Ustadz Bukhari. Acara yang ketiga tanya jawab, dan terakhir acara penutup atau doa. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dalam majelis ilmu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya adalah acara kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang akan disampaikan oleh Ustadz Bukhari. Pada Ustadz Bukhari kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pengurus pecinta ilmu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Jelang siang ini hidayah dan taufiknya memampukan kita mempertemukan hati kita dalam keimanan meski berjarak fisik kita. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmatnya senantiasa melimpah ruah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita bersama-sama akan membahas hadis ke-6 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala
bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nasi. Diceritakan dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat, yaitu samar-samar, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Yang hal itu tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang. Hal itu tidak banyak yang tahu kebanyakan orang. Nah, saya menjelaskan satu bagian terlebih dahulu sebelum nantinya mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat dan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Amin Allahumma. Pertama, hadis ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal siapa itu sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Supaya kita belajar mencintainya, mencintai para sahabat berarti mencintai Nabi berarti mencintai Allah. Mencintai Allah berarti utuhlah kecintaan kita kepadanya. Nah, sahabat Nu'man ibnu Bashir, beliau itu lahir 14 bulan setelah hijrah. Artinya beliau dilahirkan di Madinah pasca hijrah. Yang kedua, penting untuk kita ketahui bahwasanya Nu'man bin Bashir itu adalah bayi pertama yang lahir dari golongan Ansor. Dari golongan Ansor. Sahabat Nabi itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah Muhajirin, beliau yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang kedua adalah sahabat Ansor, yaitu sahabat-sahabat yang bermukim lebih dulu di kota Madinah. Nah, kelahiran istimewa dari Nu'man bin Bashir ini adalah karena dia adalah bayi pertama yang lahir dari golongan Ansor pasca hijrah tentunya. Nah, selanjutnya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau baru berumur 8 tahun. Berarti masih anak-anak. Kalau sekolah ya mungkin baru kelas 3 ya, kelas 3 SD lah. Gitu. Ini Nu'man bin Bashir. Artinya dia itu masih benar-benar polos. Artinya, walaupun bertemu dengan Nabi, beliau ini belum bisa utuh mengekspresikan kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Namun menjadi luar biasa karena menjadi perawi hadis. Gitu. Ya, seorang penyair. Ternyata luar biasa kalau di Indonesia itu punya pendekar bersyair, berdarah mungkin gitu. Pernah kita dengar. Nah, ternyata sahabat Nabi juga ada seorang penyairnya juga. Salah satunya adalah Nu'man bin Bashir. Ia juga seorang orator, kalau menyampaikan materi, kalau dia berpidato itu tertata, enak didengar, dan mudah dipaham. Gitu. Kemudian yang ketiga, ia pernah diberi amanah untuk menjabat gubernur Kufah. Kufah itu di salah satu bagian ya di provinsi di Irak. Ini berarti sahabat yang punya sisi manajerial yang tangguh sehingga kemudian diberikan amanah sebagai gubernur. Kalau tidak punya skill manajerial yang tangguh, tidak mungkin diberi amanah ini. Selanjutnya, bahkan beliau pernah menjadi qadhi. Qadhi itu semacam hakim pengadilan tinggi di Damaskus, yaitu Suriah. Berarti pernah ditempatkan di Irak, pernah ditempatkan di Suriah, Damaskus ibu kotanya. Beliau wafat terbunuh ya, di tahun 56 Hijriah. Terbunuh. Wallahu a'lam, belum ada kejelasan siapa yang membunuh. Ya. Di usia 64 tahun berarti cukup sepuh lah. Cukup sepuh. Nah, beliau ini meriwayatkan tidak kurang dari 114 hadis. Meriwayatkan tidak kurang dari 114 hadis.
Itu sisi sedikit tentang biografi sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sehingga dapat kita pahami bersama-sama bahwa hadis ini layak dinyatakan sahih karena memang yang meriwayatkan adalah Nu'man bin Bashir memiliki track record yang positif, dan positif. Mudah-mudahan keberkahannya melimpah ruah atas kita semua dan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, penjelasan tentang hadis. Nabi SAW menjelaskan innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Jelas dari mana? Apakah hanya jelas dilihat, ataukah jelas hitungannya, ataukah jelas warnanya? Ternyata tidak. Halal itu disebutkan ya oleh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, al halal ma dallat dalilu ala hillihi. Halal itu apa-apa yang ada penjelasan dalilnya tentang kehalalannya. Apa-apa yang ada penjelasan dalilnya tentang kehalalannya. Seumpama binatang-binatang di sekitar kita halal tidak untuk dikonsumsi. Oh, kambing, sapi, ayam itu halal. Kenapa? Ada dalilnya. Ada petunjuknya, dalil itu petunjuk. Nah, dalilnya itu ada kalanya Al-Quran, ada kalanya Al-Hadis, ada kalanya Al-Qiyas, ada kalanya Al-Ijma'. Karena sesungguhnya dalil itu bukan hanya untuk ukuran kita ya, untuk ukuran kita tidak melulu Al-Quran dan Hadis untuk kita. Bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang yang alim, yang memang benar-benar bisa mendalami sedalam-dalamnya Al-Quran, bisa mendalami sedalam-dalamnya hadis, maka Al-Quran hadis cukup. Tapi bagi kita orang awam, yang kurang kedisiplinan ilmu di sana-sini, rasanya kita tidak akan sanggup menyelami sedalam-dalamnya Al-Quran dan hadis. Karena sangat mungkin saat kita akan menyelami, justru kitalah yang tenggelam. Bukan mendalami, tapi kita yang tenggelam. Endingnya adalah Al-Quran yang sahih difahami tidak sahih. Hadis yang sahih difahami tidak sahih. Dan itu banyak terjadi. Kayak-kayaknya gaya. Dalil Quran hadis. Ternyata pemahamannya yang tidak sahih. Al-Qurannya pasti benar. Hadisnya pasti benar, tapi cara memahaminya yang salah. Itu banyak terjadi. Kenapa? Karena memang tidak cukup kemampuan, tidak cukup disiplin keilmuan yang dimiliki untuk langsung memahami Al-Quran dan hadis. Maka dibutuhkan bagi kita itu al-qiyas, dibutuhkan bagi kita al-ijma. Kita ambil contoh sekarang. Sapi itu halal apa haram? Dikonsumsi dagingnya. Halal. Kenapa? Ada Al-Quran yang menjelaskan, ada hadis yang menjelaskan. Itu. Pertanyaannya kemudian, apakah semua jenis binatang yang Allah ciptakan di kolong langit ini semua disebut di Quran dan hadis? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ada binatang-binatang yang tidak disebut di Quran. Contoh sekarang, kuda Nil, apa disebut di Quran? Ustaz Wiji? Tidak. Tidak disebut di Quran. Bagaimana cara kita tahu halal haramnya? Quran tidak menjelaskan. Oh, dibutuhkan qiyas. Oh, dibutuhkan ijma. Contoh buaya. Buaya itu ada nggak disebut dalam hadis? Krokodil. Kan tidak. Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan. Tidak ada menyebut buaya. Kalaupun disebut ya buaya darat paling ya, atau buaya buntung begitu, bukan buaya binatang aslinya. Maka dibutuhkan qiyas dan ijma. Ulama kemudian bagaimana hukumnya buaya? Yang buaya itu secara literlak tidak disebut di Al-Quran, tidak disebut di hadis, maka kemudian ambil qiyas. Apa qiyasnya? Qiyas di Quran itu dijelaskan bahwa binatang yang hidup di dua alam, di darat hidup,
di air hidup, maka dia haram dikonsumsi. Nah, sekarang kita ambil bagaimana itu buaya. Buaya itu di darat dia bertahan, survive, di air juga survive. Oh, berarti haram dikonsumsi buaya karena buaya itu binatang amfibi sifatnya. Itu metode qiyas. Termasuk juga metode ijma. Yang dijelaskan di Quran itu kan apa? Kambing. Pertanyaannya, rusa halal apa tidak? Halal. Rusa tidak dijelaskan di dalam hadis, tidak dijelaskan di Quran, maka dibutuhkan qiyas. Ijma'nya bagaimana? Ijma'nya semua binatang yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, ya, yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, maka dia halal dikonsumsi. Sehingga sekali lagi kita akan banyak mendapati binatang-binatang yang tidak ditemukan di Quran dan tidak ditemukan di hadis. Kita kesulitan untuk menemukan halal haramnya kalau kita sebagai orang awam hanya berpatokan dan berdasarkan Quran dan hadis saja, meninggalkan al-qiyas dan al-ijma. Begitu. Selanjutnya kita ambil contoh saja sekarang. Itu saya ambil gambar. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Gambar apa itu Pak? Ada pohon, ada orang Berburu. berburu ya. Ya. Tapi binatang buruannya ada di atasnya. Ya. Nangkring di atasnya itu. Ini kan binatang apa? Rusa ini. Rusa. Oh iya. Iya, ya. Rusa halal karena dia apa? Mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Gitu. Penguin. Halal apa haram? Penguin halal mungkin. Makan ikan. Makanya ikan. Berarti satu biji juga halal ya karena makan ikan. Dia adalah jenis burung ya, jenis unggas. Nah, jenis unggas itu yang terpenting dia tidak bercakar, dia tidak berparung. Maka dia halal dikonsumsi, parungnya tidak punya cakar lah. Dia bukan pemakan apa itu yang mencabik-cabik binatang, itu bukan. Dari tinjaunya di situ. Kelinci. Kelinci juga halal. Meskipun kelinci itu tidak disebut di dalam hadis, tidak disebut di Quran, juga tidak disebut dalam hadis. Karena apa? Ada kiasnya, ada ijma'nya, mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, begitu. Gajah sekarang. Haram. Halal apa haram? Kenapa halal? Kenapa haram? Haram ada taringnya. Masa itu taring? Bukan. Taring itu untuk mencabik mangsanya. Sementara kalau ini gajah itu bukan untuk mencabik mangsanya itu. Gajah itu makannya itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Maka besok kalau ada syukuran, Ustadz Wiji nyembelih gajah saja. Halal. Tapi saya pastikan jenengan ditangkap polisi. Kenapa? Ada dugaan itu mencuri di kebun binatang. Binatang langka. Binatang langka. Sumatera saya sana banyak ya. Nah, selanjutnya wa innal haram bayyin. Yang haram itu juga jelas. Seperti apa? Kembali lagi, haram itu kata Imam Syafi'i adalah al-haram madalla ad-dalilu ala tahrimih. Imam Syafi'i menyebutkan apa-apa yang ada penjelasan dalilnya tentang keharamannya itu haram. Gitu. Khamr jelas di Quran dijelaskan haram. Berjudi itu haram, berzina itu haram, dijelaskan di Quran. Termasuk jenis binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Gitu. Nah, seperti contoh ini. Ra. Di Quran ada yang diharamkan, di hadis dikatakan ada jenis-jenis binatang yang di dalam Al-Quran itu tidak disebut. Tidak disebut. Nah, kalau monyet itu disebut di Quran. Meskipun penyebutannya bukan dalam menjelaskan hukumnya. Tentunya jenengan pernah mendengar
ada ungkapan begini, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet yang jelek, yang buruk. Apa itu? Yaitu kasus umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia hidup di tepian pantai yang dikenal dengan Ashabus Sabt. Ashabus Sabt itu adalah hamba Allah yang dimuliakan dengan hari Sabtu. Hari Sabtu tidak boleh bekerja. Nah, karena di tepian pantai, dia kerjanya adalah melaut. Gitu. Karena melanggar janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikutuk menjadi monyet. Makanya selalu saya jelaskan bahwasannya rumus monyet jadi manusia itu tidak ada. Tidak ada rumusnya di Quran. Yang ada di Quran itu manusia jadi monyet. Itu ada. Kapan? Di zaman Nabi Musa. Siapa dia? Ashabus Sabt. Itu dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Nah, seperti kucing. Halal apa haram? Haram. Karena bertaring dan juga punya cakar. Dia adalah pemakan daging. Haram dikonsumsi. Tikus. Haram juga karena menjijikkan. Ini mana yang halal, mana yang haram. Kucing haram, babi jelas haram. Ayam halal, bebek halal, kelinci halal. Tapi meskipun ada yang halal, ada yang haram, mereka tetap bersahabat baik. Nah, anjing juga tentunya haram. Ya, kucing juga haram. Itu penjelasan tentang halal haram. Maka monggo hati-hati tentang halal dan haram. Sebaiknya begini, kalau kita belum tahu itu halal atau haram dari petunjuk apakah Al-Quran, apakah hadis, apakah itu ijma dan qiyas, maka sebaiknya ditinggalkan saja, tidak dimakan. Tidak dikonsumsi. Kalau sudah ada petunjuk tentang kehalalannya dan keharamannya, silahkan dikonsumsi. Ingat, penting untuk kita pahami, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, halal itu karakternya itu suci dan bersih. Haram itu karakternya najis dan menjijikkan. Apapun itu, bukan hanya dalam bentuk makanan, akan tetapi dalam bentuk rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita bersama-sama. Contoh sekarang, uang itu pada hukum asalnya adalah halal. Tapi kalau dapat mencuri, dapat korupsi, nyopet, maka haram jadinya. Jelas petunjuknya. Seperti itu. Nah, di bulan suci Ramadan, ini pas sekali untuk melatih diri agar supaya kita bersama-sama kuat untuk meninggalkan yang haram dan kuat kita hanya memilih yang halal. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini salah satu maknanya adalah membina kita agar kuat meninggalkan perkara yang haram dengan cara meninggalkan yang halal. Saya ulangi lagi, salah satu esensi puasa Ramadan adalah belajar kuat meninggalkan perkara yang haram ya, dengan cara meninggalkan yang halal. Contoh saja jam-jam segini, air putih itu halal, tapi saya tinggalkan, tidak saya minum. Nasi putih, ada sambelnya, mungkin ditambah ikan asin saja, itu halal. Tapi kalau di siang hari saya tinggalkan. Es kelapa juga halal, tapi saya tinggalkan di bulan suci Ramadan. Nah, upaya kita untuk meninggalkan perkara yang halal di siang Ramadan itu akan menghadirkan energi, kekuatan meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram. Itu yang paling penting. Makanya ada ungkapan begini, disebutkan oleh seorang alim. Sebagian orang khawatir kepada satu tetes air, kepada setetes air masuk ke mulutnya membatalkan puasa. Tapi banyak orang yang banyak memakan hak orang lain yang membahayakan akhiratnya. Saya ulangi lagi, sebagian orang
khawatir dengan setetes air masuk ke mulutnya lalu membatalkan puasanya. Tapi banyak orang yang memakan hak orang lain yang justru membahayakan akhiratnya. Maka hati-hati sekali lagi. Halal itu jelas, haram itu jelas. Maka jangan sampai sebelum ada kejelasan bagi kita halal haramnya, lalu kemudian ambil, kemudian makan, kemudian konsumsi. Jangan dulu. Sebelum ada kehalalan dan keharamannya. Oleh karenanya, bulan suci Ramadan, sekali lagi saya tegaskan, melatih kita untuk meninggalkan perkara yang haram dengan cara meninggalkan yang halal. Maka muncul kekuatan pada diri ini, kekuatan pada pikiran kita, yang halal saja saya tinggalkan, apalagi yang haram. Jangankan yang haram, yang halal saja saya tinggalkan. Itu supaya ada di dalam benak kita. Kenapa? Ini guna untuk melawan ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar ketika seseorang kesulitan mencari, memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu kemudian dia berkata, nyari rezeki yang halal, yang haram saja susah, katanya. Yang halal. Itu perkataan dari lisan yang kepleset itu. Perkataan dari lisan yang bengkok itu. Nah, sekali lagi bulan suci Ramadan harus menghadirkan pada diri ini, ya jangankan yang halal, yang haram saja. Jangankan yang haram, yang halal itu loh saya tinggal. Buktinya siang hari saya tinggalkan banyak sekali hal-hal yang halal saya makan, tapi saya tinggalkannya. Supaya apa? Ada tumbuh, ada hadir kekuatan kita meninggalkan perkara yang haram. Maka jangan sampai. Allahumma salimna, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang ceroboh dan sembrono tentang halal haram. Karena mohon maaf, dalam satu riwayat disebutkan sungguh tidak akan bisa mencium bau harum surga orang yang setetes darahnya tumbuh dari makanan haram. Saya ulangi lagi, sungguh tidak akan bisa mencium bau harum surga seseorang yang setetes darahnya tumbuh dari makanan yang haram. Maka stop yang haram. Jangankan yang haram, yang halal saja saya stop, saya tidak mengkonsumsinya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita bersama-sama di bulan suci Ramadan. Sehingga benarlah kiranya darah yang mengalir pada diri kita ini semuanya adalah darah yang tumbuh dari makanan dan minuman yang halal. Yang terakhir, saya pernah mendengar cerita dari kiai tentang kisah seorang alim yang benar-benar menjaga mulutnya tidak pernah mengunyah, tenggorokannya tidak pernah menelan, lambungnya tidak pernah mencerna kecuali yang halal. Kisahnya begini, suatu ketika beliau yang alim, beliau yang zuhud itu diundang dalam jamuan makan. Diundang dalam jamuan makan oleh orang yang kaya raya di negeri itu, di kota itu. Karena ingin menghadirinya, membahagiakan orang yang mengundang, maka beliau hadir. Singkat cerita, usai acara disediakan hidangan prasmanan makanan yang banyak sekali melimpah. Dan beliau tidak mengambil makanan itu kecuali air putih segelas dan 3 biji kurma. Duduk di pojok, ternyata pada waktu itu bertemu dengan sahabatnya yang lama sekali tidak berjumpa. Beliau juga seorang alim. Berbincanglah kemudian sesama orang alim ini sesekali meneguk, sesekali mengkonsumsi 3 biji kurma. Sama temannya yang alim tadi yang ketemu tidak sengaja itu juga hanya mengambil air putih sama kurma. Padahal jenis makanan begitu banyak disediakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah mulai. Begitu sudah makan, sudah minum, si alim itu kok rasanya perutnya itu
munek-munek, mual. Akhirnya muntah. Minum lagi, muntah lagi. Minum lagi, muntah lagi. Akhirnya temannya ini bertanya, apakah Tuan Alim sakit? Enggak, saya enggak sakit. Saya baik-baik saja. Apakah Tuan alergi itu? Enggak juga. Saya baik-baik saja semuanya. Nah, setelah itu barulah kemudian temannya ini mempunyai kesimpulan. Oh, mungkin karena ini. Setelah acara selesai, keduanya pulang. Nah, sebelum berpisah, keduanya itu dari kejauhan tempat acara itu, keduanya berbincang. Apakah Tuan Alim tahu kenapa Tuan tadi habis makan muntah, habis minum muntah? Saya tidak tahu. Emangnya kenapa? Yang saya tahu, orang yang mengundang kita tadi, yang kaya raya, menyediakan makanan melimpah itu, yang saya tahu, dia pekerjaannya, usahanya bukan usaha yang halal saja. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dia itu menghutangkan uang dengan kelipatan. Menggandakan uang dengan bunga bahasa kita. Riba. Dia ngutangin duit 10.000, bulan depan baliknya 11.000. Istilah sekarang itu menghutangkan uang yang hamil tua. Sebulan berikutnya lahir anaknya. Kaget, ternyata rentenir juga. Dan itu tidak banyak orang yang tahu. Maka kemudian beliau berkesimpulan, pantas saja lambungku menolak. Kenapa? Karena lambung ini sudah lama tidak mencerna kecuali yang halal. Maka tatkala mencerna yang tidak halal, langsung ada sinyal di lambungnya dan tidak tahan di lambungnya, muntah pada akhirnya. Jadi orang yang bisa menjaga lambungnya hanya perkara yang halal yang dikonsumsi, maka akan ada kekuatan seperti itu. Nah, kita ini kadang-kadang termasuk saya, maaf, apapun masuk. Yang halal masuk, yang subhat masuk, yang haram juga masuk, tanpa ada munek-muneknya, tanpa ada tanpa ada mual-mualnya. Pokoknya semuanya masuk. Karena apa? Ya, yang kita makan terkadang memang ada yang haram, terkadang ada yang syubhat, meskipun kita berupaya hanya yang halal saja. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan sekali lagi Allah memberi kekuatan kepada lambung kita untuk menolak yang haram. Lisan ini hanya mengunyah yang halal, tenggorokan ini menelan hanya yang halal, dan lambung ini tidak kita izinkan kecuali untuk mencerna yang halal. Sehingga sekali lagi tidak ada setetes darah pun yang mengalir di tubuh kita kecuali tumbuh dari makanan dan minuman yang halalan thayyiban mubarakan. Amin. Allahumma amin. Demikian sedikit mukadimah yang dapat saya sampaikan di bagian pertama pembahasan hadis ke-6 tentang halal dan haram yang nyata-nyata jelas karena ada tuntunannya. Semoga bermanfaat dan semakin menguatkan kita untuk menerima hanya yang halal saja. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih Ustaz Bukhari yang telah membawakan hadis ke-6 tentang halal dan haram. Jadi haram itu jelas, halal jelas, dan diantara keduanya ada namanya subhat. Silakan para pemirsa yang mau bertanya dengan Ustaz Bukhari, silakan raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Ini saya mau bertanya Ustaz Bukhari mengenai ini cacing ya. Cacing digunakan untuk pengobatan tipes. Ini halal apa haram? Makan cacing untuk pengobatan tipes. Kemudian yang kedua itu laron. Laron yang di musim pertama itu biasanya banyak sekali laron itu haram. Halal apa haram ya? Silakan Ustaz. Mengkonsumsi cacing itu dilihat dari dua aspek ya. Kalau aspeknya adalah aspek normal, maka cacing itu haram karena
menjijikkannya. Menjijikan. Bagi orang normal, mengkonsumsi cacing itu haram karena itu karakter cacing itu kan menjijikkan. Lain halnya ketika ditinjau dari aspek pengobatan. Aspek pengobatan prinsipnya pengobatan itu yang pertama dan utama adalah yang halal yang kita dulukan. Yang kedua adalah obat-obatan yang secara empirik, secara ilmiah memang dikatakan mengobati. Barulah kemudian yang ketiga, kalau obat yang halal, yang suci belum ditemukan, kemudian obat yang secara ilmiah juga dirasa belum ada tampak khasiatnya, maka beralih kepada binatang yang haram dikonsumsi itu diperkenankan dengan catatan-catatan. Di antaranya adalah tidak mengkonsumsinya kecuali telah diketahui khasiatnya secara ilmiah. Jangan menduga-duga, katanya cacing itu buat ini. Jangan katanya, memang secara empiris sudah dijelaskan. Tidak boleh menduga-duga. Karena ini berkaitan dengan perkara yang haram dikonsumsi. Gitu ya. Kemudian catatan berikutnya, tidak mengkonsumsinya kecuali secukupnya. Kalau sekian, ya sekarang mungkin tidak mengkonsumsi langsung cacing kan, tapi ekstraknya sudah dikapsulin begitu. Sehingga kemudian tidak tampak lagi bentuk cacingnya. Sudah dikeringkan lalu kemudian jadi serbuk dimasukkan kapsul gitu. Nah, maka dengan beberapa pertimbangan ini mari kita bersama-sama renungkan. Kalau masih ada yang halal, kalau masih ada yang ilmiah, kenapa sih kita tidak mengutamakan itu? Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi yang ilmiah, yang menjelaskan secara detail, lalu kemudian tidak ada lagi juga yang halal, adanya yang haram itu, oh ya sudah, itu masuk kategori ad-darurah tubihul mahdurat. Dalam hal yang emergensi, maka itu diperkenankan untuk mengkonsumsi perkara yang haram secukupnya dan juga dengan panduan ahlinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah laron. Laron itu ada beda pendapat ya di kalangan ulama. Ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram karena dilihat dari asal muasalnya. Laron itu adalah perwujudan baru ya dari binatang yang lain. Ya, rayap gitu. Nah, rayap itu ada sebagian masyarakat yang jijik mengkonsumsinya. Ada juga yang mengatakan, oh itu tidak ada masalah karena itu sama jenisnya dengan belalang. Maka bagi kita, bagaimana ulama menjelaskan, memberikan fatwa, ada yang mengatakan haram dikonsumsi karena menjijikkan, ada ulama yang mengatakan halal karena itu memang tidak ada masalah. Dikatakan enak, gurih, katanya dipeyek barang itu. Ya wallahu alam. Nah, sebagaimana kita harus bijak. Kalau kita memang merasa jijik, ya sudah haramkanlah itu bagi diri kita. Kalau ada orang lain yang mengkonsumsinya, ya husnudzon saja, mungkin beliau mengikuti pendapat yang halal. Sehingga kemudian aman. Haram menurut saya dan bagi saya. Orang lain kok mengkonsumsi, ya mungkin beliau mengikuti pendapat yang mengatakan halal. Sehingga kemudian kita tidak patut untuk suudzon, kita juga tidak perlu kemudian menghakimi dan menghukumnya, oh haram, tidak perlu. Karena memang faktanya di kalangan para ulama itu ada beda pendapat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan untuk yang lain bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ustadz mau nanya, Nggih. kalau Silakan. jenis ular itu bagaimana Ustadz? Terus umpamanya kita makan, kita tidak tahu bahwa itu barang haram,
apakah itu mempengaruhi pada tubuh kita? Iya. Mengkonsumsi barang yang haram Ya, dalam maksudnya keadaan kita tahu kita ya, lagi dalam ya ada undangan, terus kita makan, tapi ternyata makanan itu haram gitu, Ustadz, gimana? Dan sekali lagi, saya ulangi lagi, mengkonsumsi makanan haram di mana kita tidak tahu kalau itu ternyata haram, maka secara hukum fikih tidak ada masalah. Lalu kemudian bagaimana? Apakah itu tumbuh menjadi darah yang haram? Tentu juga tidak. Saya ambil contoh begini. Ya. Jelang berbuka, ada tetangga yang ngetuk rumah, katakan mohon maaf Ustadz Wiji, saya pinjam nama jenengan. Ya, diketuk rumah Ustadz Wiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, kenapa? Ternyata satu orang tamunya Ustadz Wiji itu bawa rantang. Ustadz, ini Ustadz ada opor ayam. Dilihat, wih, pahanya gede sekali. Gitu. Ayam kampung ya? Ya. Alhamdulillah tinggal masak nasi doang. Gitu. Begitu maghrib dimakan, dikonsumsi. Enak, mantep. Gitu. Ayam kampung, gede, jago kayaknya ini opor masaknya. Nah, habis makan kemudian pergi tarawih. Saya tarawih ngobrol kemudian sambil berjalan. Pak, ngomong-ngomong tadi mantep loh. Opor ayamnya enak Ustaz. Enak sekali. Ngomong-ngomong itu ayamnya siapa? Ayam saya kemarin, itu yang saya rawat dari kecil Ustaz. Ceritanya begini, kemarin itu ditabrak mobil. Mati. Sayang kalau saya buang, maka saya masak, sebagian saya antar ke Ustaz. Kira-kira opor ayam apa opor bangkai? Bangkai. Opor bangkai. Astagfirullahaladzim. Sudah habis Ustaz, habis sudah. Oh ya sudah, karena waktu mengkonsumsi tidak tahu kalau itu opor bangkai. Ini ada masalah sudah. Ya lumayan lah, pernah tahu rasanya bagaimana rasanya bangkai ya gitu. Kalau enggak begitu kan enggak tahu. Nah, yang akan menjadi perkara yang menjadi tumbuh menjadi darah yang haram itu adalah yang kita tahu haram tapi tetap dimakan gitu loh. Bukan dalam keadaan tidak tahu. Kalau dalam keadaan tidak tahu tidak ada masalah. Ya wallahu alam, di tempat saya itu pernah ramai 2000 berapa itu? 2018 apa 2016 itu pernah ramai sekali isu bakso babi. Bakso campur daging babi. Ramai waktu itu. Sampai disinyalir warung ini. Bagi kita yang tidak tahu ya sudah. Tidak tahu itu gimana. Yang dosa biar ditanggung oleh yang lain. Nah, jadi darah tumbuh dari perkara haram enggak? Enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan dosa kepada orang yang dalam keadaan tidak tahu bahwa itu adalah haram lalu kemudian dikonsumsinya. Seperti tadi opor ayam jago itu. Jelas nggih? Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit ini masalah apa tadi itu subhat ya Ustaz ya yang dibahas. Bisa kasih contoh Ustaz. Tadi kan halal haram itu jelas, subhat itu contohnya seperti apa gitu. Itu yang pertama yang memang belum ada kejelasan hukumnya secara halal ataupun haram gitu. Itu pertama. Dan kedua, subhat itu apa dari bentuk makanan saja atau dalam bentuk amalan juga ada istilah subhat itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Sebetulnya penjelasan subhat belum saya jelaskan ya. Saya belum menjelaskan tentang itu, masuk bagian kedua tapi tidak ada apa-apa. Saya gitu ya. Salah satu contohnya ini, Pak. Ini.
contoh subhat. Diyafah. Diyafah itu adalah makanan atau minuman yang dihidangkan untuk dikonsumsi di tempat acara. Akan tetapi dibawa ke suatu tempat yang tidak terkait dengan maksud dan tujuan orang yang memberi hidangan. Contohnya begini, pas Bapak Ibu pengajian. Nah, pengajian di rumah tetangga atau di rumah sahabat gitu. Tentunya tetangga atau sahabat itu kan menyiapkan makanan dan minuman. Ada yang di piring, ada yang di toples, termasuk mungkin menyediakan makanan yang untuk dibawa pulang, kita kenal dengan berkat. Nah, bedanya Pak, kalau berkat itu adalah sedekah, maksudnya sodakoh. Nah, kalau makanan yang disediakan untuk dikonsumsi di tempat itu namanya diyafah. Ingat, diyafah itu khusus untuk dimakan di tempat. Kalau ternyata kemudian dibawa pulang, lah itu subhat namanya. Kan ada kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Banyak ibu-ibu itu sudah dikasih berkat, malah yang di piring dimasukin ke kreseknya. Itu kan kebiasaan Ustaz. Itu subhat itu. Kalau tidak, satu, tidak mendapatkan instruksi dari tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, yang di piring halal ya, dibawa pulang. Oh jelas. Atau kita yang minta, Ibu tuan rumah, boleh nggak yang di piring kami masukkan ke kresek? Boleh, halal. Tapi kalau diem-diem, tuan rumahnya belum mempersilahkan, kita pun tidak meminta izin, tidak minta kehalalannya, maka jatuhnya diyafah itu adalah syubhat. Nah ini mau lebaran, hati-hati. Kadang-kadang kan begini, saya bertamu ke rumah teman saya. Saya bawa anak-anak. Nah anak-anak kadang-kadang suka pada satu makanan, ngambil itu terus toples. Karena anak kita suka, tanpa sepengetahuan tuan rumah, lalu kemudian suka ya kantongin aja. Akhirnya ngambillah coklat banyak segenggam dimasukin ke kantong anak kita, tanpa sepengetahuan tuan rumah dan juga tanpa meminta izin dari tuan rumahnya, maka itu syubhat hukumnya. Ya, itu diyafah dalam perspektif fikih disebut dengan diyafah, makanan dan minuman atau minuman yang dihidangkan untuk dikonsumsi di tempat. Nanti tak makan di mobil, salah. Tak makan nanti di perjalanan sambil ngemil-ngemil, salah. Pokoknya diyafah itu makanan atau minuman yang dihidangkan dikonsumsi di tempat. Dimakan di mobil salah, dimakan di parkiran juga salah, dimakan di pos ronda juga salah, dibawa pulang juga salah. Itu kecuali kita minta izin atau tuan rumahnya memang mengizinkan, selesai jadi halal. Ini contohnya, gitu ya. Contoh yang subhat. Terus yang kedua tadi apa, Ustaz Wiji? Saya lupa. Yang apa? Pak Edi, yang kedua tadi apa Pak Edi? Oh iya. Itu tadi apakah itu dalam bentuk makanan saja atau dalam bentuk amalan juga ada istilah subhatnya gitu loh. Amalan untuk ada subhatnya. Begini, kalau aslinya kalau kita tengok dari pelajaran usul fikih, subhat itu hanya terkait dengan hukum halal haram. Tidak terkait sama sekali dengan ibadah, tidak terkait sama sekali dengan yang lainnya. Kata subhat ya, istilah subhat di dalam hadis itu hanya terkait dengan halal yang dan haram. Nah, belakangan memang stigma subhat itu kok menjadi liar gitu loh. Itu, amalan ini subhat ini. Di mana petunjuknya? Ada amalan subhat itu enggak ada. Ada juga mengatakan bahkan menstempel, menstigma ustadz subhat. Kalau ini ustadz sunnah, ini ustadz subhat. Ya Allah. Istilahnya dari mana? Itu istilah yang keluar dari nafsu. Yang asli subhat itu hanya terkait dengan halal dan haram. Itu petunjuk hadisnya. Sementara kalau amalan solih, amalan-amalan yang kita lakukan, itu nafsu saja supaya orang ragu mengamalkan atau jelas-jelas orang menyalahkan.
mau menyalahkan tapi menggunakan bahasa mungkin menurut dia lebih halus. Sebenarnya, oh salah bid'ah. Akhirnya karena bid'ah itu kok sudah biasa menggunakan kata subhat. Termasuk saat ini sekali lagi, itu berkembang sekali. Maaf, dalam aliran tertentu ya, aliran tertentu yang biasanya fanatiknya berlebihan, kalau tidak ke ustadznya tidak mau ngaji, itu sampai-sampai ada yang menstigma. Ini ustadz subhat apa ustadz sunnah? Padahal tidak ada ulama subhat, ulama sunnah itu tidak ada. Amalan sunnah subhat tidak ada juga. Itu hanya ya buat-buatan orang kekinian yang ingin menuduh temannya dengan menggunakan kalimat yang berbeda. Akhirnya menggunakan kata subhat itu tadi. Kalau hukum daripada ibadah itu kan jelas. Ada halal, ya, ada wajib, ya, ada haram, kemudian ada Makruh. apa namanya makruh dan seterusnya. Kalau subhat tidak ada ibadah subhat, apalagi ustadz kiai yang subhat itu tidak ada. Itu tuduhan yang ya nistalah, tujuan nista. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya, bukan apa? Karena saya termasuk itu ya pernah. Yang saya tahu pernah dituduh sebagai ustadz syubhat. Kenapa? Karena ya saya termasuk orang yang mohon maaf, kalau masjidnya itu ada kunut, biasanya saya ngimami masjid ya kunut. Kalau enggak, ya enggak ada kunut, gitu saja. Bukan saya pelin-pelan, tapi karena saya tahu dalilnya. Dalilnya kunut ini, dalilnya yang enggak mau kunut juga ini. Itu mudah saja bagi kita. Yang penting kita tahu dari dasarnya yang berbeda, maka kita mengamalkan, bukan termasuk pelin-pelan. Justru, sekali lagi, banyak saudara-saudara kita yang terjebak dalam fanatik buta. Fanatik buta. Bukan lagi istiqomah, akan tetapi menjadi nafsu dorongannya. Jadi nafsu dorongannya. Bukan lagi apa ya, istilahnya kuat dalam memegang prinsip, bukan. Tapi itu adalah nafsunya yang didahulukan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Ini Ustaz, di jalan-jalan itu ada yang jual itu ya, rica-rica nyambe. Nyambe itu halal apa haram ya, Ustaz? Nyambe sejenis. Gimana Ustaz? Mohon maaf. Di jalan-jalan itu ada yang jual rica-rica nyambe. Tahu ya nyambe? Oh, iya. Apa namanya? Itu halal apa haram? Oh. Ya. Apa biawak ya? Biawak. Ya. Kata saudara kita Madura itu berekai gitu. Berekai nyambi biawak itu sama itu. Ya, sama. Biawak itu juga binatang yang karakternya adalah survive di dua alam. Oh, amfibi. Ya, amfibi. Yang kedua termasuk hewan yang memakan daging. Semua binatang yang pemangsa atau pemakan daging itu haram hukumnya. Yaitu dikiaskan dengan binatang-binatang buas istilahnya. Kan tidak ada ceritanya biawak itu makan rumput begitu kan, enggak. Biawak itu nyari buah mangga gitu kan, enggak. Makan ayam biasanya. Makanya ayam biasanya. Binatang-binatang yang itu. Maka nyambe itu haram hukumnya. Satu tinjauannya adalah amfibi, dua tinjauannya adalah buas. Makan daging itu tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Silakan apabila ada yang mau tanya pada Ustaz. Boleh saya tanya lagi Ustaz ya? Nggih, monggo. Tadi apa namanya kajian minggu kemarin kalau nggak salah ya membahas yang masalah bid'ah ya, boleh saya ulas sedikit itu lagi ya karena saya nggak begitu jelas. Ada satu apa namanya sekelompok apalah itu golongan lah mungkin yang berpendapat kalau bid'ah ya bid'ah, nggak ada istilah yang dolalah dan yang hasanah gitu. Ini kalau pandangan Ustadz gimana nih kalau masalah menyikapi masalah itu gitu? Yeah.
kembali kepada definisi bid'ah dulu. Kalau yang disebut adalah bid'ah itu adalah apa-apa yang tidak ada pada masa Nabi, maka jika dipraktekkan saat ini tidak ada orang yang tidak melakukan kebid'ahan. Nah, saudara kita itu akan menjadi orang yang tidak konsisten. Bid'ah ya bid'ah, tidak ada hasanah dan dolalah. Tidak ada madmumah dan dolalah, itu tidak ada. Itu pembagiannya tidak ada. Sekarang kita tanya sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan mengajar Quran itu tanpa tulisan, tanpa buku, langsung berhadap-hadapan muka, hafalannya itu diajarkan Nabi langsung hafalan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita yang belajar Al-Quran dengan tulisan bahwa Al-Quran bahkan dengan metode itu dikembangkan di Indonesia, sebut saja Qiraati, ya, sebut saja Iqra, sebut saja Baghdadi, itu tidak ada di mana Nabi. Pertanyaannya, bid'ah apa enggak? Kalau kita punya prinsip seperti mereka bahwa bid'ah saja, berarti dia juga melakukan bid'ah. Faktanya orang yang enggak bid'ah itu adalah orang yang hafal Quran. Sekarang kita, itu yang pertama. Boleh saya sedikit potong Ustadz ya? Monggo. Jadi begini, saya lanjutkan sedikit penjelasan alasan kenapa ada yang bilang bid'ah itu bid'ah dan nggak ada istilah dolalah dan hasanah gitu. Karena kalau menurut yang menyatakan bid'ah itu bid'ah, ini bukan menyangkut urusan wasilah atau urusan keduniaan, Ustadz. Nah, begitu. Mereka berpendapat kan begitu. Jadi ini gimana itu kalau yang Ustadz maksud tadi mungkin saya arahnya seperti ke arah wasilah atau ke arah keduniaan gitu loh, Ustadz. Apa gimana tuh? Sekarang ada nggak dalilnya? Jenengan tanya, adakah dalilnya bahwasanya Nabi menjelaskan ini bid'ah dunia, ini bid'ah ibadah? Nyatanya tidak ada. Akhirnya begini, kita tidak boleh membagi bid'ah sementara dia membagi bid'ah. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah ibadah. Ada bid'ah wasilah, ada bid'ah. Akhirnya kejebak sendiri. Gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sering. Contoh ya di lingkungan saya Pak ya di Bontang. Kan ada tuh kenceng bahwasanya beduk itu hukumnya bid'ah gitu ya. Ternyata di Bontang itu ada masjid, tidak ada beduk tapi ada sirine. Kalau maghrib itu gitu. Sekarang apa bedanya? Kalau beduk itu produk tradisional, sementara sirine itu produk kekinian. Makanya yang mengatakan bid'ah itu bid'ah, akhirnya dia ketika kejebak dalam kebid'ahan yang baru tidak ada di masa Nabi, dia sebut itu wasilah. Dia itu alibi. Ini wasilah. Mestinya kalau memang tidak ada bid'ah, ya kita asli yang dicontohkan Nabi. Itu mestinya. Dan ternyata istilah bid'ah dunia dan bid'ah ibadah yang tadi disebut wasilah itu munculnya kekinian. Bahwasanya secara keilmuan mulai dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya membagi bid'ah. Semuanya membagi bid'ah. Termasuk Imam Nawawi. Ketika diberi argumentasi begitu, ngelesnya itu, ini kan wasilah. Sehingga kemudian, ya lagi-lagi ingin saya katakan bahwasanya yang pas itu memang, ayo kita cermati dulu bid'ah itu apa. Kalau bid'ah dalam artian sekali lagi, apapun yang tidak ada contohnya dari Nabi, ayo kita komitmen konsisten di situ. Jangan kemudian ketika dia butuh, dia katakan wasilah, sementara ketika orang lain mengatakan itu bid'ah. Dan kalau kita ambil argumentasi begini, zikir bersama dikatakan bid'ah, padahal kebersamaan itu juga menjadi wasilah.
Wasilah. Karena sekarang ini kalau enggak bersama-sama repot mau zikir, hanya beberapa orang saja. Begitu. Termasuk baca apa itu membukukan Al-Qur'an. Membukukan Al-Qur'an itu kan mulainya adalah sahabat Umar bin Khattab yang punya ide besarnya. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Lebih-lebih ketika sahabat Umar bin Khattab itu memulai sholat tarawih berjamaah. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, nikmatul bid'ah hadihi. Senikmat-nikmat bid'ah, karena ini tidak dikasih contoh oleh Nabi, adalah ini. Apa itu? Tarawih berjamaah. Karena aslinya di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tarawih berjamaah. Bahkan tarawih ke masjid saja itu cuma 3 malam. Lalu apakah tarawih yang lebih dari 3 malam itu bid'ah? Lalu apakah tarawih yang berjamaah itu juga bid'ah? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nikmatul bid'ah hadihi. Inilah nikmat yang bid'ah yang paling nikmat kurasakan. Inilah yang menjadi pintu masuk kenapa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasannya bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang baik, ada yang sayyi'ah. Kenapa? Sahabat Umar bin Khattab mengatakan bahwa bid'ah yang nikmat itu ini. Kalau tidak mau membagi bid'ah itu hasanah dan sayyi'ah, ya, dolalah dan sebagainya, maka berarti orang yang bid'ah duluan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk yang menyusun kalender Hijriyah, tidak ada di masa Nabi kalender Hijriyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menggagas adanya kalender Hijriyah. Apakah kita sebut bid'ah juga? Yang sesat? Bid'ah ya bid'ah, bid'ah semuanya sesat pasti neraka. Berarti sahabat Umar bin Khattab itu adalah penggagas neraka dong. Itu beberapa argumentasi yang perlu kita renungkan, yang perlu hati ini kita lapang untuk membukanya. Jangan sampai kemudian ketika kita melakukan kebid'ahan yang kita tidak mau bid'ah hasanah, kita sebut itu wasilah. Pertanyaannya adalah, adakah itu disebut dalam teks hadisnya? Kan tidak ada. Model pendidikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pendidikan di rumah, sekolah di rumah, homeschooling. Gurunya adalah bapaknya, gurunya adalah ibunya. Sekarang itu sudah nyaris tidak ada. Yang ada adalah anaknya disekolahkan, yang ngajar adalah lain bapaknya, lain ibunya. Disubkonkan istilahnya. Apakah berdirinya lembaga-lembaga itu juga bid'ah? Oh, itu bukan bid'ah, wasilah itu namanya. Oh, kembali lagi, katanya bid'ah itu yang tidak ada di masa Nabi. Sekarang kalau kemudian butuh disebut dengan wasilah. Nah, ini kan kelucuan yang tidak membuat orang tertawa sebetulnya. Ya wallahu a'lam. Memang perdebatan ini, diskusi tentang ini tidak akan selesai sebelum kita membuka lapang hati kita, sebelum kita membuka lapang pikiran kita. Sehingga pikiran dan hati kita menjadi menyatu, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Seperti itu singkat saya katakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Edi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Untuk yang lain sudah nggak ada yang bertanya ya. Alhamdulillah. Ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih 4 menit. Kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutup atau doa berkait Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Bukhari untuk menutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعد تفرقا مغفورا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit dulu. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dengan bahagianya tutup dengan doa tadi, berarti sudah acara kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya selaku moderator. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.